Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teologi pembebasan Asghar Ali Enginer. Riwayat hidup Asghar Ali Enginer. Enginer dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1939 di Rajasthan di daratan India dalam sebuah keluarga yang berafiliasi kepada paham Syiah Islamiyah. Enginer lahir dari keluarga santri. Dia belajar bahasa Arab dari ayahnya, Syekh Qurban Husin, dan mendapatkan pendidikan sekuler hingga memperoleh gelar sarjana teknik sipil dari University of Indore. Ayah Enginer seorang sarjana Islam terbelajar yang turut membantu pendiri pemimpin ulama Bohro. Sebagai digambarkan Asghar Ali Enginer, ayahnya adalah seorang yang mempunyai kesabaran besar ketika orang-orang dari kepercayaan lain mengajaknya berdialog. Asghar Ali Enginer menceritakan tentang masa kecilnya yang kerap kali menyaksikan eksploitasi atas nama agama. Hal ini berlangsung semenjak ayahnya menjadi ulama Bohro. Pada waktu itu tidak ada yang berani melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ayahnya sendiri sebagai seorang ulama tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dalam hatinya sangat membencinya. Asghar Ali Enginer menceritakan bahwa ayahnya harus memilih untuk melayani sistem itu atau akan mati kelaparan atau bahkan berhadapan dengan penyiksaan yang bengis. Dengan tekun, Enginer mempelajari literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Asghar Ali Enginer juga belajar semua karya-karya penting tentang dakwah Fatimiyah melalui Sayyidina Hatim, Sayyidina Qadi Numan, Sayyidina Muayyad Syirazi, Sayyidina Hamiduddin Kirmani, Sayyidina Hatim Al-Razi, Sayyidina Ja'far Mansur Al-Yaman, dan lain-lain. Asghar Ali Enginer banyak mempelajari karya-karya penulis Barat maupun Muslim. Ia gemar membaca literatur tentang rasionalisme dengan bahasa Urdu, Arab, dan Inggris. Asghar Ali Enginer juga membaca tulisan Niyaz Fatehpuri, seorang penulis dalam bahasa Urdu, dan membaca tulisan tentang konflik ortodoksi agama. Asghar Ali Enginer juga mempelajari uraian-uraian dari Sir Syed dan Maulana Asad. Di samping itu kemudian ia juga belajar secara mendalam tentang Rasail, Ikhwus, Syafa, dan kemudian membandingkannya dengan iman-iman Syiah Islamiyah selama masa persembunyian mereka pada akhir abad 8 Masehi. Karya-karya Asghar Ali Enginer dapat dikategorikan ke dalam 4 bidang. A. Tentang teologi pembebasan. B. Tentang gender. C. Tentang komunalisme. D. Tentang Islam secara umum. Beberapa karya Asghar Ali Enginer tersebut antara lain: 1. Islam and Revolution. 2. Islam and its relevance to our age. 3. The Origin of Department of Islam. 4. The Shah Bano Controversy at Asghar Ali Enginer. 5. Status of Women in Islam. 6. Jews, Women, and Communal Harmony in Islam. 7. Islam and Revelation Theology, a sea of liberative elements in Islam. 8. The Right of Women in Islam. 9. Islam the Pluralism. 10. Islam the Ultimate Vision. 11. The Quran, Women and Modern Society. 12. Reconstruction of Islam Talk. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Silahkan. Pemikiran Asghar Ali Enginer tentang teologi pembebasan. Dalam sebuah artikel yang berjudul What I Believe, Enginer mengemukakan 3 pokok persoalan yang mendasari pemikiran-pemikirannya. Yang pertama, mengenai hubungan antara akal dan wahyu yang saling menunjang. Yang kedua, mengenai pluralitas dan diversitas agama sebagai keniscayaan. Yang ketiga, mengenai watak keberagamaan yang
yang tercermin dalam sensitivitas dan simpati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Pokok-pokok pemikiran di atas inilah yang melandasi Enginer dalam mengonstruksi teologi pembebasan dalam Islam sebagai yang ia tunjukkan dalam bukunya, yaitu Islam and Liberation Theology. Menurut Enginer, teologi klasik cenderung kepada masalah-masalah yang abstrak dan elitis. Berbeda dengan teologi pembebasan lebih cenderung kepada hal-hal yang konkret dan historis, di mana tekanannya ditunjukkan kepada realitas kekinian, bukan realitas di alam maya. Bagi Enginer, teologi ini hanya bersifat transgender tetapi juga kontekstual. Menurut Enginer, pandangan teologi ini juga tidak netral. Ia mempunyai keberpihakan apakah kepada status quo atau kepada perubahan. Dengan kata lain, teologi ini dapat terjadi instrumen pembebasan atau pembelenggu manusia. Semua itu tergantung kepada siapa, konstruksi, dan kegunaannya. Keberpihakan teologi pembebasan sangat jelas, yaitu kepada mereka yang lemah dan tertindas. Ia diproyeksikan untuk berubah, bukan untuk mengabdi kepada kekuasaan dan status quo. Jadi teologi kebebasan yang dipelopori Enginer ini merupakan urusan kreatif yang mengaitkan antara pentingnya paradigma baru dalam teologi yang memerangi penindasan dalam struktur sosial ekonomi. Lebih lanjut, menurut Enginer, Islam adalah sebuah agama dalam pengertian teknik dan sebagai pendorong revolusi sosial yang memerangi struktur yang sumber inspirasi teologi pembebasan menurut Enginer adalah Al-Quran dan sejarah para rasul dan nabi Allah. Keberpihakan kedua sumber ini kepada kaum lemah tidak diragukan lagi. Al-Quran dengan jelas mengajarkan untuk menyantuni anak-anak yatim, orang-orang lemah, menegakkan keadilan, dan menekankan agar kapital itu tidak hanya berputar-putar di segelintir orang. Penekanan demikian persis yang dipraktekkan oleh para rasul dan nabi Allah. Dalam pandangan Enginer, para sejarawan membuktikan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah menggulirkan tantangan yang membahayakan saudagar-saudagar kaya suku Quraisy yang berasal dari suku yang berkuasa di Mekah. Penolakan masyarakat Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad menurut Enginer lebih dikarenakan faktor ekonomi daripada faktor agama. Masyarakat Quraisy yang menentang takut jika hegemoni ekonomi yang ada di genggaman mereka terganggu. Mereka menyombongkan diri dan mabuk dengan kekuasaan, pelanggaran norma-norma kesukuan, dan tidak menghargai fakir miskin. Dalam semangat teologi pembebasan ini, Enginer mentransformasikan 3 konsep, yaitu pertama konsep tauhid. Bagi Enginer, tauhid tidak hanya mengacu pada keesaan Allah Subhanahu wa taala, namun juga pada kesatuan manusia atau unity of mankind. Kesatuan bukan saja mengenai perkara akidah, tetapi kesatuan dalam keadilan yang melintasi batas-batas keyakinan. Untuk itulah, dalam masyarakat tauhidi tidak akan membenarkan diskriminasi, baik dalam bentuk ras, agama, kasta, ataupun kelas sosial. Sebab pembagian kelas secara tidak langsung menegaskan dominasi yang kuat atas yang lemah. Kelas yang satu menindas yang lainnya. Ketidakadilan, tirani, dan penindasan. Dominasi inilah yang menghalangi upaya pembentukan masyarakat yang adil. Lebih lanjut, menurut Enginer, persoalan penindasan itu bukanlah persoalan antar pemeluk agama, akan tetapi lebih merupakan persoalan antara penindasan dengan yang tertindas. Yang kedua yaitu konsep iman. Menurut Enginer, kata iman berasal dari kata am yang berarti selamat, damai, perlindungan, dapat diandalkan, terpercaya, dan yakin. Untuk itu, iman tidak hanya soal kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang beriman harus dapat dipercaya, berusaha menciptakan kedamaian dan ketertiban, dan meyakini nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dalam kehidupan. Iman kepada Allah akan mengantarkan manusia pada perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, iman tidak hanya berkutat pada wilayah keyakinan saja, tetapi juga mengandung dimensi sosiologis dan ekonomis. Lebih lanjut, menurut Enginer, orang kafir adalah orang yang tidak hanya menapik eksistensi Allah, tetapi juga yang menentang usaha-usaha jujur untuk membentuk masyarakat, menghapus akumulasi dalam segala bentuknya. Terus konsep yang ketiga yaitu konsep jihad. Jihad makna liternya perjuangan. Teologi pembebasan memaknai jihad sebagai perjuangan menghapus eksploitasi, korupsi,
dan berbagai bentuk kezaliman. Perjuangan yang harus dilakukan secara dinamis dan istiqomah agar kezaliman yang dilakukan manusia sirna dari muka bumi ini. Untuk itu, teologi pembebasan tidak memaknai jihad sebagai perang militer, tetapi aktivitas dinamis progresif untuk melakukan pembebasan masyarakat dan realitas penindasan yang menimpa mereka. Karena jihad untuk pembebasan bukan jihad untuk berperang atau aggression. Dengan demikian, menurut engineer, struktur sosial yang sangat menindas harus dirubah sehingga menjadi lebih adil dengan perjuangan sungguh-sungguh yang seringkali meminta pengorbanan. Perjuangan tidak mudah karena membutuhkan keyakinan, optimisme, dan kesabaran yang kuat. Sebab keyakinan, optimisme, dan kesabaran yang kuat merupakan hal yang fundamental dalam dakwah Islam. Jadi kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang dilanjutkan selama mengadakan perjuangan untuk menciptakan perubahan sosial, merupakan sebuah senjata psikologis yang sangat kuat dalam menghadapi segala kesulitan. Memasuki bab keempat, yaitu penutup. Kesimpulan, engineer dikenal sebagai sosok pemikir Islam kontemporer dan juga seorang aktivis sosial di India. Juga mempunyai perhatian besar terhadap problema sosial, situasi dan kondisi masyarakat Muslim India yang marginal, terbelakang, tradisional, dan sikap defensif konservatif dalam menghadapi realitas, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi engineer. Ia merancang pembebasan dalam konteks pemikiran Islam, di mana konstruksi pemikiran yang dibangunnya konsen pada upaya pembelaan terhadap kaum tertindas. Pemikir engineer yang ditransformasikan menjadi 3 kerangka praktis teologi pembebasan, yaitu pertama tauhid, yang tidak hanya mengacu pada keesaan Allah namun juga pada kesatuan manusia atau unity of mankind. Yang kedua yaitu konsep iman, tidak hanya dimaknai soal percaya kepada Allah, tetapi orang-orang yang beriman harus dapat dipercaya, berusaha menciptakan kedamaian dan ketertiban, bersungguh-sungguh untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga yaitu konsep jihad, yang dimaknai sebagai perjuangan yang dilakukan secara dinamis dan istiqomah untuk menghapus eksploitasi, korupsi, dan berbagai bentuk kezaliman. Teologi pembebasan tidak memaknai jihad sebagai perang militer atau bukan jihad untuk berperang atau aggression, dan tidak berlebihan jika dikatakan teologi pembebasan adalah teologi humanis sebagai paradigma teologis yang praktis bagi pembebasan manusia. Demikian presentasi dari kelompok 10. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.